pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Aris Syahatanto selaku HRD di PT Baju Bersama Indonesia. Saya yang akan melakukan sesi wawancara kerja Anda. Sebelum kita memulainya, bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan baik Kak, walaupun sebenarnya ada sedikit gugup karena ini merupakan pengalaman interview kerja pertama saya setelah lulus kuliah. Tidak apa-apa, itu merupakan hal yang wajar dan normal. Yang penting adalah Anda santai, percaya diri, dan dapat menjawab pertanyaan dengan jujur. Interview kali ini bukan hanya untuk menilai kemampuan Anda, tetapi juga untuk mengenal kepribadian Anda secara pribadi dan cara komunikasi Anda dalam bekerja. Baik Kak, terima kasih atas penjelasan. Baik Cindy, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin Anda memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Coba ceritakan tentang latar belakang, pengalaman, dan kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Baik Kak, perkenalkan nama lengkap saya Siti, saya merupakan lulusan S1 Akuntansi. Selama masa perkuliahan, saya cukup aktif untuk mengikuti organisasi di kampus dan beberapa kegiatan seminar. Selain itu, saya juga pernah menjalani program magang selama 6 bulan di bagian administrasi keuangan sebuah perusahaan, dan saya juga mampu mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint dengan cukup baik. Baik Cindy, sangat bagus. Saya melihat di CV Anda bahwa Anda sangat aktif dalam organisasi kampus. Menurut Anda, dari pengalaman organisasi tersebut memberikan pengaruh seperti apa terhadap kemampuan komunikasi dan tanggung jawab Anda dalam bekerja? Menurut saya sangat berpengaruh Kak. Dari organisasi saya belajar bagaimana cara berbicara dengan orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan, bekerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah bersama-sama. Saya juga belajar menjadi lebih disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Saya ingin bertanya, apa alasan utama Anda melamar di perusahaan kami dibandingkan perusahaan lain yang mungkin juga membuka lowongan yang serupa? Karena saya melihat perusahaan ini memiliki perkembangan yang sangat baik dan lingkungannya cukup profesional. Selain itu, saya juga membaca perusahaan ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Saya merasa tempat ini cocok untuk saya belajar lebih banyak dan mendapatkan pengalaman kerja yang lebih luas. Baik, lalu menurut Anda, apa yang membuat Anda layak diterima dan mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan kami? Saya yakin karena saya memiliki semangat belajar yang tinggi, mudah beradaptasi, disiplin, dan mampu bekerja dengan teliti. Walaupun saya belum memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak, saya siap belajar dan berkembang agar bisa memberikan hasil kerja yang terbaik untuk perusahaan. Setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya ingin Anda menceritakan kelebihan terbesar yang membantu Anda dalam bekerja dan bagaimana kelebihan tersebut sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan kami. Kelebihan saya adalah saya cukup teliti dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Saya juga termasuk orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga saya bisa belajar lebih cepat. Menurut saya sikap teliti sangat penting, terutama dalam pekerjaan administrasi agar tidak terjadi kesalahan data atau dokumen. Lalu bagaimana dengan kekurangan Anda dan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kekurangan Anda tersebut? Nah, kekurangan saya itu adalah terkadang saya terlalu detail untuk melihat pekerjaan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan semuanya benar. Namun sekarang saya sedang belajar mengatur prioritas pekerjaan dan manajemen waktu.
agar pekerjaan tetap terselesaikan dan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Dalam pekerjaan, kadang ada tekanan ataupun masalah yang datang secara tiba-tiba. Misalnya nih, Anda diberikan pekerjaan dengan deadline yang hampir bersamaan, sementara atasan menyuruh Anda menyelesaikan secara tepat waktu. Bagaimana tanggapan Anda dalam situasi seperti ini? Hal pertama yang akan saya lakukan itu adalah tetap tenang dan tidak panik. Setelah itu saya akan menyusun daftar prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan dinilai yang paling mendesak. Saya juga akan mengatur waktu seefisien mungkin agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Jika memang ada kendala yang cukup sulit, saya akan mencoba berdiskusi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik. Terus bagaimana jika suatu hari Anda memiliki rekan kerja yang sulit diajak untuk bekerja sama dan berbeda pendapat dengan kamu? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan baik terlebih dahulu dan memahami sudut pandangnya. Menurut saya, masalah dalam pekerjaan sebaiknya diselesaikan secara profesional dan tidak melibatkan emosi pribadi. Saya percaya komunikasi yang baik bisa membantu menyelesaikan kesalahpahaman dan menjaga kerjasama tim tetap berjalan dengan baik. Sisi yang Anda lamar adalah staf administrasi, sehingga ketelitian dan kemampuan komputer Anda sangat dibutuhkan. Bisa dijelaskan sejauh mana kemampuan Anda dalam menggunakan komputer dan aplikasi perkantoran? Saya cukup terbiasa menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat dan laporan, Microsoft Excel untuk pengolahan data sederhana dan pembuatan tabel, serta PowerPoint untuk presentasi. Saat magang, saya juga pernah membantu menginput data dan mengarsipkan dokumen perusahaan. Baik, menurut Anda sendiri, apa arti pelayanan dan komunikasi yang baik di dalam sebuah perusahaan? Menurut saya, pelayanan dan komunikasi yang baik itu adalah ketika kita mampu memberikan respon yang sopan, cepat, ramah, dan profesional baik kepada pelanggan maupun rekan kerja. Dengan komunikasi yang baik, pekerjaan juga menjadi lebih lancar dan kesalahpahaman bisa diminimalisir. Jadi Cindy, sejauh ini jawaban yang Anda berikan cukup baik, ini sangat jelas. Terima kasih karena sudah datang tepat waktu dan mengikuti proses interview ini hari ini dengan baik. Terima kasih juga Kak karena sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti interview ini. Untuk hasil interview ini, saya akan menginformasikan kepada Anda 1 minggu ke depan melalui email ataupun nomor telepon yang sudah Anda cantumkan di CV. Baik Kak, saya akan menunggu kabarnya. Semoga sukses dan hati-hati di jalan. Terima kasih Kak, selamat pagi. Baik, terima kasih juga dan selamat pagi.